Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah wilayah yang terletak di tepian sungai yang menghijau, hiduplah Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang dikaruniai ilmu dan kebijaksanaan serta mukjizat yang luar biasa. Nama Khidir sendiri sering dihubungkan dengan kata hijau, karena dimanapun ia berada, kehidupan dan kesuburan selalu menyertainya. Keberadaannya dalam sejarah Islam tidak banyak diceritakan secara terperinci, tetapi kisah-kisahnya sering dipenuhi dengan simbolisme dan pelajaran mendalam. Kisah ini bermula ketika Nabi Khidir ditugaskan Allah untuk mengunjungi sebuah kaum yang terletak di daerah yang kini dikenal sebagai salah satu bagian dari Timur Tengah. Kaum ini hidup di sebuah oasis yang subur, namun mereka mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya alam mereka secara bijaksana. Air yang melimpah seringkali diboroskan, dan tanah yang subur tidak digarap dengan maksimal. Nabi Khidir tiba di sana dengan misi untuk mengajarkan kepada mereka cara hidup yang lebih harmonis dengan alam dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dia memulai dengan mendekati pemimpin mereka, seorang yang bijaksana namun memiliki kekhawatiran akan masa depan kaumnya. Nabi Khidir menghabiskan hari-harinya bersama mereka, mengajarkan cara-cara irigasi yang efisien dan metode pertanian yang dapat meningkatkan hasil tanam tanpa merusak keseimbangan alam. Dia juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi kekayaan dengan adil, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir adalah ketika sebuah bagian dari oasis tersebut mengering. Dia meminta penduduk untuk menggali di tempat yang dia tunjukkan, dan setelah beberapa lama, mereka menemukan sumber mata air baru yang dapat memenuhi kebutuhan air mereka. Seperti dalam banyak kisah para nabi, kedatangan Nabi Khidir juga disertai dengan ujian. Di antara kaum itu, ada yang meragukan metodenya, mempertanyakan perubahan yang dia bawa, dan berat untuk melepaskan kebiasaan lama yang merugikan. Nabi Khidir, dengan sabar, menunjukkan kepada mereka melalui contoh dan perbuatan, bukan hanya kata-kata, bahwa perubahan itu penting untuk keberlanjutan hidup mereka. Dia mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan akibat jangka panjang, tidak hanya keuntungan sesaat. Ini adalah pelajaran yang sulit bagi banyak orang, tetapi dengan perlahan mereka mulai melihat kebijaksanaan dalam prinsip-prinsip yang dia ajarkan. Setelah bertahun-tahun mengajar dan hidup bersama mereka, Nabi Khidir meninggalkan kaum itu. Dia meninggalkan mereka dengan sistem yang berkelanjutan dan nilai-nilai yang jika dipelihara, akan terus memberi manfaat kepada mereka. Kepergiannya, seperti kedatangannya, diselimuti misteri, dan dia terus menjadi sosok yang membingungkan dan menginspirasi banyak cerita dan legenda. Nabi Khidir terus hidup dalam tradisi Islam dan juga dalam beberapa tradisi lain, sebagai simbol kebijaksanaan, kehidupan, dan keharmonisan dengan alam. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya pengetahuan, kesabaran, dan keberanian untuk melakukan perubahan yang benar, meskipun menghadapi perlawanan atau keengganan. Nabi Khidir mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dan kesabaran. Salah satu pelajaran utamanya adalah bahwa takdir Allah tidak selalu dapat dimengerti oleh manusia, dan bahwa kadang-kadang perjalanan hidup harus dijalani dengan penuh kepercayaan dan kesabaran. Selain itu, Khidir juga mengajarkan pentingnya belajar dari pengalaman dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia spiritual. Dalam banyak kisah, ia muncul sebagai seorang guru yang memberikan hikmah kepada mereka yang bersedia mendengarkan dan belajar. Nabi Khidir adalah salah satu tokoh yang cukup misterius dan menarik dalam tradisi Islam, meskipun tidak banyak informasi secara rinci dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan hadis. Namun, kisah dan kelebihan Nabi Khidir sering diperbincangkan dalam berbagai literatur Islam, terutama berkaitan dengan hikmah, ilmu yang luas, dan keabadian. Kisah Nabi Khidir atau Khidir adalah salah satu yang cukup unik dalam tradisi Islam,
seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan yang mendalam dan kemampuan untuk melihat jauh melampaui penampilan luar. Walaupun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran secara eksplisit, banyak ulama yang meyakini bahwa ia adalah tokoh yang disebut dalam surah Al-Kahf. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Berikut adalah penuturan lengkap mengenai kisah Nabi Khidir, yang telah disusun berdasarkan berbagai sumber dan riwayat Islam. Pertemuan Musa alaihi wasallam dan Nabi Khidir. Kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihi wasallam dan Nabi Khidir dimulai ketika Nabi Musa alaihi wasallam berpidato kepada kaumnya. Salah seorang hadirin bertanya, "Siapakah manusia paling berilmu di bumi?" Musa alaihi wasallam, tanpa mengetahui adanya seorang lain yang diberi pengetahuan yang lebih khusus darinya, menjawab bahwa ia adalah orangnya. Allah kemudian menegur Musa karena tidak mengatribusikan pengetahuan kepada Allah dan menyuruhnya untuk menemui Nabi Khidir yang memiliki pengetahuan dari rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh Musa alaihi wasallam. Untuk menemukan Nabi Khidir, Musa alaihi wasallam diperintahkan mencari tempat di mana dua laut bertemu dan membawa ikan dalam sebuah keranjang sebagai tanda di mana ia akan menemukan Nabi Khidir. Musa AS dan pembantunya, Yusha bin Nun, berangkat mencari titik pertemuan tersebut. Di sana, ikan yang mereka bawa hidup kembali dan melompat ke dalam laut, yang merupakan tanda bahwa Nabi Khidir berada di dekatnya. 3. Ujian kebijaksanaan. Setelah pertemuan awal, Nabi Khidir setuju untuk mengizinkan Musa alaihi wasallam menemaninya dengan syarat bahwa Musa tidak boleh mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukannya hingga Khidir sendiri menjelaskannya. Sepanjang perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang tampaknya aneh dan tidak masuk akal, yang setiap kali membuat Musa alaihi wasallam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. 1. Perahu yang rusak. Nabi Khidir melubangi perahu milik orang-orang miskin yang sebelumnya baik kepada mereka. Musa alaihi wasallam memprotes karena merasa perbuatan itu merugikan. Namun, belakangan dijelaskan bahwa ada raja yang mengambil semua perahu yang layak, dan dengan merusaknya sedikit, perahu itu terselamatkan dari rampasan. 2. Anak yang terbunuh. Dalam perjalanan berikutnya, Nabi Khidir membunuh seorang anak muda. Musa alaihi wasallam sangat terkejut dan menentang perbuatan tersebut. Khidir kemudian menjelaskan bahwa anak itu akan tumbuh menjadi orang durhaka dan dengan kematiannya, Allah akan memberikan anak-anak yang lebih baik kepada orang tuanya. 3. Tembok yang diperbaiki. Di sebuah kota di mana mereka tidak disambut atau diberi makan, Nabi Khidir malah membantu memperbaiki tembok yang hampir roboh. Musa alaihi wasallam merasa tindakan tersebut tidak pantas mengingat sikap penduduk kota tersebut. Nabi Khidir menjelaskan bahwa di bawah tembok tersebut terdapat harta karun yang milik 2 anak yatim dan perbaikan itu dimaksudkan untuk menjaga harta sampai mereka cukup besar untuk mengambilnya. Setelah 3 kejadian tersebut, Nabi Khidir mengungkapkan bahwa waktunya bersama Musa alaihi salam telah selesai. Ia menjelaskan bahwa semua tindakannya berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya yang tidak dapat dijangkau oleh Musa alaihi wasallam. Kisah ini mengajarkan pentingnya sabar dan pengakuan bahwa pengetahuan manusia terbatas di hadapan kebijakan ilahi. Kisah Nabi Khidir sering diambil sebagai pelajaran mengenai kedalaman kebijaksanaan yang tidak selalu terlihat dan untuk menghargai bahwa terkadang, di balik kejadian yang tampak buruk, ada kebaikan yang tersembunyi. Terima kasih banyak atas dukungan dengan like, subscribe, dan komen yang positif. Kami sangat menghargai Anda yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.